Hai semuanya, kalian pernah gak sih ngerasa kayak orang tua kalian lebih sayang sama saudara kalian daripada sama kalian? Kayak mereka lebih perhatian, lebih sering diajak ngobrol, atau mungkin lebih sering dibela kalau ada masalah. Sementara kalian merasa kayak cuma numpang lewat di rumah sendiri. Kalau pernah, berarti kalian gak sendirian. Banyak banget anak-anak di luar sana yang ngerasain hal yang sama. Saya juga pernah kok ngerasain hal itu. Dulu, waktu kecil, saya sering mikir, kenapa sih mama lebih sering ngajak ngobrol kakak daripada saya? Atau, kenapa sih papa lebih sering ngajak adik main bola daripada saya? Padahal saya juga pengen diperhatiin, pengen diajak ngobrol, pengen diajak main. Tapi entah kenapa, rasanya perhatian mereka lebih banyak ke saudara saya. Awalnya saya pikir, itu cuma perasaan saya aja. Tapi ternyata, setelah saya ngobrol sama teman-teman, banyak dari mereka yang juga ngerasain hal yang sama. Ada yang bilang, orang tuanya lebih sayang sama anak yang pinter. Ada yang bilang lebih sayang sama anak yang nurut. Ada juga yang bilang lebih sayang sama anak yang lebih kecil. Dan ternyata, ini bukan cuma perasaan kita aja, tapi emang ada istilahnya, yaitu parental favoritism atau pilih kasih orang tua. Menurut penelitian, favoritisme orang tua itu bisa terjadi karena berbagai alasan. Bisa karena kepribadian anak, urutan kelahiran, atau bahkan jenis kelamin. Misalnya, ada penelitian yang bilang kalau anak perempuan cenderung lebih disayang karena dianggap lebih penurut dan perhatian. Tapi ada juga yang bilang kalau anak sulung lebih disayang karena dianggap lebih bertanggung jawab. Intinya, ada banyak faktor yang bisa bikin orang tua secara sadar atau enggak sadar lebih sayang sama salah satu anaknya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika anak yang enggak jadi favorit merasa diabaikan, enggak dihargai, atau bahkan enggak dicintai. Perasaan ini bisa berdampak besar banget ke perkembangan emosional dan psikologis anak. Anak bisa jadi minder, nggak percaya diri, atau bahkan depresi. Mereka bisa ngerasa nggak berharga dan selalu merasa bersalah atas segala hal. Saya pernah baca artikel yang bilang kalau anak yang merasa bukan favorit cenderung lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Mereka juga cenderung lebih sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain karena mereka nggak pernah ngerasain kasih sayang yang adil dari orang tuanya. Bahkan, ada yang bilang kalau anak yang bukan favorit cenderung lebih sering terlibat dalam perilaku negatif, seperti merokok, minum alkohol, atau bahkan narkoba. Dan yang lebih parah lagi, favoritisme ini bisa merusak hubungan antar saudara. Anak yang bukan favorit bisa ngerasa iri, marah, atau bahkan benci sama saudaranya yang jadi favorit. Mereka bisa ngerasa saudaranya itu saingan, bukan teman. Padahal seharusnya saudara itu jadi tempat kita berbagi, saling mendukung, dan saling menyayangi. Tapi, apakah semua ini salah orang tua? Enggak juga. Kadang orang tua nggak sadar kalau mereka bersikap pilih kasih. Mereka mungkin nggak sadar kalau mereka lebih sering memuji satu anak daripada yang lain, atau lebih sering menghabiskan waktu dengan satu anak daripada yang lain. Mereka mungkin berpikir kalau mereka udah adil, padahal dari sudut pandang anak, itulah nggak adil. Makanya, penting banget buat kita sebagai anak untuk ngomong sama orang tua kita. Ceritain apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin. Tapi tentu aja, ngomongnya harus dengan cara yang baik, nggak nyalahin dan nggak marah-marah. Coba ajak mereka ngobrol dari hati ke hati, jelasin perasaan kita, dan minta mereka untuk lebih perhatian sama kita. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk menerima kenyataan. Mungkin orang tua kita punya alasan kenapa mereka lebih dekat sama salah satu anak. Mungkin karena anak itu punya kebutuhan khusus, atau mungkin karena mereka punya kesamaan minat. Tapi itu bukan berarti mereka nggak sayang sama kita. Mereka mungkin cuma nggak tahu cara menunjukkan kasih sayang mereka ke kita. Kita juga perlu belajar untuk mencintai diri kita sendiri.
Jangan biarkan perasaan nggak jadi favorit membuat kita merasa nggak berharga. Kita punya nilai dan keunikan kita sendiri. Kita punya potensi yang luar biasa. Jangan biarkan perasaan itu menghalangi kita untuk berkembang dan meraih impian kita. Dan yang paling penting, jangan biarkan favoritisme orang tua merusak hubungan kita dengan saudara kita. Ingat, mereka juga nggak minta jadi favorit. Mereka juga mungkin ngerasa terbebani dengan ekspektasi orang tua. Jadi, cobalah untuk memahami mereka, mendukung mereka, dan membangun hubungan yang sehat dengan mereka. Akhir kata, favoritisme orang tua itu nyata dan bisa berdampak besar ke kehidupan anak. Tapi kita punya pilihan untuk nggak terjebak dalam perasaan itu. Kita bisa memilih untuk berbicara, memahami, dan mencintai diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bukan bagaimana orang lain melihat kita.